punya potensi upside-nya tuh 43% teman-teman ya. Jadi kalau kita memutuskan gitu ya, atau teman-teman gitu ya, memutuskan entry, wah, teman-teman bisa hehehe, welcome back to Saham Upside. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas ataupun menganalisa beberapa saham pilihan dari channel Saham Upside. Dan ya, untuk tanggal 20 Februari besok tentunya gitu. Gimana trading kalian hari ini? Menyenangkan, baik yang cuan kotos-kotos atau baik yang cut loss? Dan ya wajar sebenarnya ya, hari ini kalau dilihat sih baik yang ini ya, taking profit sehingga ISG-nya turun. Oke, sebelum saya mulai, saya pengen menyampaikan tidak ada ajakan jual ataupun beli di video ini. Ini murni edukasi biar teman-teman bisa mendapatkan point of view-nya ataupun insight-nya ya. Dan juga ya silakan di like, comment, share ke teman-teman yang lain gitu ya, biar teman-teman yang lain bisa belajar. Dan yang pastinya teman-teman harus subscribe ya karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, di awal ini kita akan mereview secara singkat aja ya IHSG. Ini saya ambil gambarnya itu di sesi kedua belum penutupan market. Jadi nanti bagi yang tahu kira-kira akhirnya gimana ISG ya boleh di komen dah ya. Terus ya kalau kita lihat candle hari ini memang turun dan volumenya juga lebih kecil sih daripada hari kemarin. Jadi belum belum apa ini mesti termasuk koreksi yang wajar gitu ya. Belum parah lah gitu. Jadi nggak bikin deg-degan ya. Koreksi yang wajar karena melihat ya hari kemarin kan banyak yang terbang-terbangan ya sahamnya ya gitu. Sementara hari ini wajar banyak yang taking profit sehingga marketnya turun. Kalau kita melihat ya sentimen yang lain sih nggak ada ya gitu. Sementara banyak saham yang kayak saham emas hari ini pada naik kan gitu. Terus juga ada nikel naik juga kan gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, di saham yang pertama kita ada saham Antam ya. Di saham Antam, kalau kita lihat hari ini dia menguat 4% lebih. Wow, mantap banget ya. Dan kalau kita cek analisa kita kemarin, itu kan tertahan ya di area resisten. Ingat, siapa yang ingat? Ayo. Ya, yang ingat, nah ini ya, di 4120. Ini area resisten kita guys, yang belum ditembus. Karena kemarin harga emas dunianya turun gitu. Nah, sekarang ya per hari Kamis ini harga emas dunianya naik. Makanya saham-saham peremasan pada ikut naik termasuk saham Antam. Ya, jadi saham Antam hari ini naik 4% lebih guys. Mantap sih. Tapi secara volume ya masih termasuk kecil ya, masih di bawah MA20. Target terdekat jelas ya di harga 4460 ini sudah kita gambarkan itu ada potensi upside-nya kurang lebih 8% guys. Sebelumnya kita analisa ya di 18 Februari bahwa kalau jebol resist dan bisa bisa tembus dan bisa bertahan gitu ya, kemungkinan akan mencapai area resist yang ada di sini guys ya di 4460. Itu merupakan resist yang cukup kuat ya. Karena resistnya berada di atas. Kalau kita lihat secara weekly ya apa yang terjadi dengan resist tersebut sebenarnya? Kalau kita lihat itu resist yang udah lama banget ya. Itu resist yang udah lama banget yang all time high sebelumnya ya. Dan kalau kita cek berdasarkan time frame weekly ya, candle sebelumnya yang sudah all time high itu hanya candle rejection guys. Jadi belum valid breakout gitu ya. Nah, jadi ini challenging ya. Tertantang bahwa kalau bisa breakout dengan body candle ini cukup bagus. Artinya dia bisa bertahan di harga ya level-level 4460 lah di atas itu ya. Karena kalau melihat potensi harga emas dunia kan terus-terusan naik ya, gitu. Apalagi di awal-awal kemarin, awal-awal tahun gitu kan, bullish banget kan, emas rally banget kan gitu. Itu menjadi pertanda bahwa saham peremasan masih masih cukup menarik ya, masih sangat bagus. Nah, kita melihat secara teknikal seperti itu guys. Nah, berarti ini yang kita gambarkan sebelumnya sudah retest. Ini sudah terjadi ya di tanggal 18 Februari. Nah, ini retest ya tuh, kelihatan kan? Jadi ketika mantul dari sini, kemungkinan dia rejection dan dia akan retest dulu nih. Retest apa nih? Ini ada area resisten become support guys. Nah, di sini tuh. Ya, di sini ada area resisten become support di 3920.
Dan ya, alhamdulillah berhasil naik pada akhirnya. Oke, mantap. Ya, tinggal kita lihat aja apakah dia mampu menembus area 4.460-nya. Gitu ya, guys. Untuk saham Antam kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham HRTA. Saham permasan juga gitu ya. Dan HRTA kalau kita lihat hari ini juga dia naik ya. Dan dia akan menghadapi area resisten ya guys. Di sini ya di 2.800 itu area resisten yang sangat kuat sih. Ya sangat kuat. Kenapa? Karena habis 2.800 kan itu market ya udah goyang gitu ya. Sampai tanggal 29 Januari, awal Februari goyang dan ya dia tertahan di area resisten become supportnya di 1.975. Ini cukup bagus, kenapa? Karena dia udah retest gitu. Jadi retest ini jadi bagian yang penting guys. Karena kalau nggak retest, kemungkinan nih dia langsung ke bawah lagi bisa jadi seperti itu. Jadi ini bagus nih ya. Saya tunjukkan retestnya itu di mana di sini. Nih satu naik dan dia retest di sini dua. Nah dia membentuk sebuah pola nih. Kalau di time frame kecil nih kita kita coba cek ya time frame kecilnya ya. Semoga dia bisa tembus di sini. Nah ini kita coba cek di time frame kecilnya benar kan? Dia membentuk sebuah pola breakout nih dari pola ini dan pada akhirnya ngacir gitu. Nah ini pola apa kira-kira yang terbentuk? Kayak bagi siapa yang tahu, kira-kira pola apa yang terbentuk di saham HRTA? Coba saya gambarkan terlebih dahulu. Oke di sini, nah ini ya, nih pola apa nih kira-kira yang terbentuk ya? Nah ini. Nah, seperti ini guys. Kira-kira pola apa yang terbentuk? Boleh di komen. Langsung di komen aja bagi yang tahu. Karena ini, kalau pola ini breakout dengan volume, dan ini dengan volume kan, bener aja ngacir gitu loh. Kenceng dia. Dan ya ini kenceng tuh sampai hari ini kan. Kelihatan guys. Jadi kita harus bisa, apa ya, melihat dan memperhatikan ya area-area pentingnya guys. Nah ini ya. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Ini targetnya terdekat di 2.800 tetap ya. Nanti kalau jebol kemungkinan akan retest dulu ya menguji area 2.800 ya lagi. Kalau kuat dia akan mantul sama seperti ini kan. Ketika dia tertahan dia ke atas dulu ngetes lagi sekali lagi baru dia mantul. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Archie guys. Oke. Ada saham Archie sama ya kena sentimen dari ini ya harga emas dunia ya. Dan Archie ini kalau kita lihat memang belum ini ya, belum breakdown ya atau belum jebol support, dia hanya rejection aja. Jadi dia masih valid uptrend guys. Masih valid uptrend dan kalau kita lihat ya ini ada area resistnya guys di sini nih di 1.850-an sekitaran situ ya. Dan teman-teman kalau jelih juga sama kayak saham HRTA tadi guys ya. Ini membentuk sebuah pola sebenarnya. Ya ini saya coba gambarkan trend line-nya ya dalam jangka waktu yang dekat. Nih saya gambarkan. Dan ya saya gambarkan trend line yang bawahnya ini membentuk sebuah pola. Nah, pola apa nih yang terbentuk dari saham HRTA? Oke, boleh. Bagi yang tahu silakan di komen aja nih ya. Saya lebih bagusin ya, lebih percantik lah. Nah, ya kan? Kelihatan banget nih, kelihatan jelas nih. Apalagi kalau turun time frame ya. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil. Ya, kelihatan jelas banget saham Archie itu, wah pengen ngapain nih dia nih. Ya, dan ya dia tentunya ada area supportnya di 1.540 guys. Kalau teman-teman tahu ini pola apa, pastinya juga akan tahu targetnya nanti akan kemana guys. Ya, dan ini resistennya di 2.120. Resisten yang terdekat ada di sini ya, di 1.850-an kurang lebihnya di situ. Kalau dia jebol ya dan dia turun lagi, itu mungkinan retest. Nah, ini saya coba gambarkan lagi ya. Kan dia ini naik, nah ini juga retest lagi kan guys tuh, retest area supportnya lagi. Jadi retest itu penting guys, retest itu penting. Untuk apa? Menguji ini kuat atau enggak gitu. Nah nanti ketika jebol mungkin resistennya kemungkinan akan sama. Nih dia retest dulu, baru naik gitu. Jadi ada ada area yang dia buat retest dulu, buat berpijak lah, buat untuk apa? Untuk jebolin yang atasnya sini kemungkinan gitu. Jadi areanya tuh seperti itu atau arahnya tuh nanti seperti itu guys. Nah, ini semua bisa teman-teman pelajari di saham analisa teknikal teman-teman atau di mahir analisa teknikal. Itu e-course yang berupa video ya.
Di dalamnya banyak materinya teman-teman dari A sampai Z, dari cara menentukan support and resistance, nih, cara menentukan trend line ya, melihat sebuah pola, terus cara menentukan titik entry dan titik stop loss sampai ya money manajemennya teman-teman akan diajarkan di dalam sana ya. Harganya cukup terjangkau cuma 249.000 dari harga normalnya 1 juta rupiah teman-teman. Jadi teman-teman hemat 700.000 kalau belinya sekarang. Kenapa harus beli sekarang? Karena harganya mau saya naikin teman-teman. Itu ternyata kemurahan, baik yang bilang kemurahan yang sudah jawainnya. Jadi mumpung teman-teman sudah tahu nih harganya 249.000, silakan dimanfaatkan aja teman-teman ya promonya. Karena sebentar lagi mau saya naikin. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham Bumi. Nah, di saham Bumi ini kalau kita lihat, dia berhasil ini ya, berhasil mengikuti trend line. Nah, ini ya yang diajarin di Mahir Analisa Teknikal. Trend line. Trend line ini penting karena kalau jebol, kalau patah tren, kita udah nggak ngikutin. Nah, ini belum jebol, ya kita ikutin terus. Bumi hari ini naik. Ya, 5% dia naik hari ini, Bumi. Gitu. Ini cukup cukup bagus ya. Kenapa? Karena dia mau nutup gap rencananya, teman-teman. Jadi ada sebenarnya tadi dari kemarin yang dari kita analisa terakhir itu ada potensi 20% sampai nutup gap teman-teman. Iya, dan sekarang mulai di apa? Dinaikin pelan-pelan pelan-pelan sampai gapnya mungkin tertutup. Nah, di sini ini akan bertemu area resistennya. Ya, di sini akan bertemu area resistennya teman-teman. Kemungkinan kalau dia kuat, ya dia akan jebol dan akan retest, ya, baru mantul lagi. Kalau nggak kuat, tentu dia akan ke bawah. Mencari apa? Mencari area Fibonacci-nya gitu ya, mencari area Fibonacci-nya. Nah, Fibonacci ini juga salah satu materi di analisa mahir analisa teknikal untuk apa? Menentukan koreksinya itu sampai mana. Ya, sama kayak ini nih. Ini kan dia area Fibonacci nih yang sudah kita pernah gambarkan sebelumnya dan dia hanya rejection. Jadi Fibonacci itu penting teman-teman. Sepenting itu beneran sepenting itu sih gitu ya. Jadi arah bumi sih semakin jelas dia akan ke area sini ya, area support become resistant. Oke, gitu kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Dewa. Oke, mungkin karena ini sesi dua gitu kan, jadi kita akan lebih banyak membahas tentang teknikal gitu ya. Karena kan broker summary-nya belum keluar ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi dari sisi kualitas analisa kita. Oke, dan di saham Dewa hari ini dia sedang menguji area resisten ya teman-teman di 650 ya. Dia sedang menguji area resistennya di 650. Plus dia menguji area trend line ya teman-teman. Ini yang saya maksud ya tadi. Jadi ketika dia mau jebol trend line gitu ya, ada kemungkinan dia akan reversal ya. Ada kemungkinan yang tadinya downtrend jadi uptrend lagi. Ya, semua karena apa? Semua karena trend line. Jadi sepenting itu trend line. Nah, kita sebelumnya menggambarkan bahwa dia jebol kan saham Dewa nih. Ini kan ada trend line tuh ya. Dari bawah sampai atas dia ada trend line. Nah, cara menentukannya itu diajarin di Mahir Analisa Teknikal. Dan ini jebol kan sebelumnya. Jebol, namun dia tertahan di area support di sini nih, ya, di 398 sehingga dia mantul lagi ke atas dia nih guys. Ya, dia mantul lagi ke atas dan di sini juga ada support become resisten. Dia berhasil jebol, ya, dia berhasil jebol dan bertahan sampai hari ini. Ini sebuah hal yang bagus gitu ya. Ini sebuah hal yang bagus karena saya kira dia akan retest dulu ya ternyata tidak, sudah cukup gitu ya baru dia naik lagi, naiknya juga cukup kencang ya hari-hari kemarin ya, naiknya sampai 9%, hari-hari sebelumnya itu juga naiknya 10%, 20 persenan kurang lebih kalau dari bawah sini ya. Kalau teman-teman mengikuti analisa dari channel saham Upside gitu ya, teman-teman pasti akan tahu kita tuh mengawal gitu ya, mengawal pergerakan saham-saham ya yang sedang uptrend, yang sedang downtrend juga kita kawal terkadang gitu ya. Apalagi saham konglo kita kawal, blue chip apalagi gitu. Oke. Dan ini coba kita hapus. Nah, ini ya. Jadi semakin jelas. Nah, nanti ketika dia jebol sini kemungkinan akan retrace terlebih dahulu atau koreksi gitu ya. Untuk apa? Menguji area support yang di sini nih nantinya nih gitu ya. Saya hapus dulu dia biar enak. Nanti dia akan seperti ini gitu ya. Naik, dia retest kalau jebol ya. Ini kalau jebol catatannya.
Nah, ini dia akan menguji sini. Kalau nggak kuat, dia turun dulu, baru jebol jebret. Seperti itu gambarannya. Oke? Nah, ini bentar. Oke, gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah pernah kita gambarkan sebelumnya teman-teman tuh. Ada potensi upside 24% dan per hari ini selesai ya. Per hari ini sudah tercapai nih di saham Dewa. Ini buktinya nih. Kan kita waktu itu mengukur ya. Kalau ini jebol ya di resistensi ini kira-kira potensi upside-nya berapa? 24%. Benar sekarang terbukti setelah beberapa hari. Oke. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Mina. Nah, di saham Mina juga sama ya. Sebelumnya kita analisa bahwa di sini ada area support become resisten yang menjadi apa? Menjadi area resisten yang sekarang ya tentunya ya gitu. Dan kita lihat apakah dia mampu menjebol area tersebut ya. Karena area tersebut area yang cukup kuat gitu, cukup kuat di 446 ya teman-teman ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ada potensi upside 42%. Dan hari kemarin aja, tanggal 18 Februari, dia naiknya sampai 15% guys. Ya, dia naiknya sampai 15%. Jadi udah inilah akselerasi banget lah. Ini area Fibonacci-nya. Ya, jadi sepenting itu, Fibonacci itu sepenting itu, bukan cuma satu dua saham. Semua saham akan respect dengan yang namanya Fibonacci gitu ya. Dengan catatan, ya kecuali memang dia apa nggak niat gitu nggak ada yang jagain ya yang berkepentingannya nggak ada baru jebol ya segampang itu sih sebenarnya kalau saham dia bisa rebound atau bisa tertahan di area Fibonacci kemungkinan mantul dia sangat besar tapi kalau sahamnya jebol area Fibonacci kemungkinan lanjut turun juga akan besar seperti itu guys oke dan ya semua itu diajarin di Mahir Analisa Teknikal mumpung masih promo teman-teman 249.000 ada linknya di deskripsi ya, silakan dicek out aja. Oke, ini ya Sahamina targetnya di sini tinggal berapa persen lagi sih dia? Kita coba ukur, tinggal kurang lebih 15%. Cukup lumayan ya, tapi disclaimer on ya, saya nggak ngajak jual ataupun beli. Silakan teman-teman analisa lagi, analisa dari channel saham upside itu mesti berlaku sampai target tersebut tercapai. Tapi kita nggak ngajak jual atau beli, oke? Dipahami ya teman-teman ya. Terus target kedua di apa di resistennya itu ada di 505 teman-teman ya. Kalau ini support become resisten, kalau target kedua ini resisten ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada saham Bufa. Nah, di saham Bufa per hari ini atau per hari kemarin sih lebih tepatnya ya sudah tertutup ya area gapnya sudah ditutup dengan sangat manis gitu ya. Dan kalau kita lihat hari ini wajar, baik yang taking profit guys, ya, baik yang ya udah dari bawah mereka ngawal gitu. Saatnya sekarang taking profit. Dan itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Lalu target selanjutnya di mana gitu ya? Target selanjutnya sudah jelas ada di sini teman-teman. Di 1845 ya. Kalau kita ukur dari harga yang sekarang berapa persen nih upside-nya? Coba kita ukur ya. Kita ukur dari harga yang sekarang, upside-nya ada 26% lebih. Tapi kalau kita mau melihat ini nih, hari ini kan koreksi nih, kira-kira besok kalau koreksi lagi, batasan koreksinya tuh sampai mana? Nah, inilah gunanya Fibonacci, gitu ya. Nah, kita mau tahu batasannya sampai mana? 1140 sampai 1035 itu menjadi batasan lah. Tapi kan sebelum itu ada area support, teman-teman. Jangan lupa, area support di 1190. Itu jadi area support yang kuat ya karena sebelumnya sempat tertahan di area tersebut di tanggal 10 Februari. Jadi ini cukup menarik ya karena ada dua lapis menurut saya dua lapis atau dua layer yang menahan ya BUFA ini untuk turun. Pertama area support, kedua area Fibonacci gitu. Oke. Gitu dan ya gitu ya untuk saham BUFA tapi kalau kita lihat potensi penurunannya untuk saham BUFA dari harga yang sekarang ke area support tuh berapa? Nah, ini 18% atau 17%. Nah, ini pentingnya yang namanya money management. Kalau teman-teman tidak menguasai money management, teman-teman akan entry di sini. Teman-teman nggak tahu ya kan untuk stop loss-nya di mana ya. Di Mahir Analisa Teknikal diajarin ya cara money management, cara titik entry ataupun titik stop loss-nya. Oke. Kita lanjut teman-teman ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja.
Nah, di saham Raja ini juga, wow, dia berhasil nutup gap ya dalam beberapa hari aja. Dan sekarang dia akan menguji area resisten become support di 4.780 nih, di sini nih. Ya, target selanjutnya ada di mana? Di sini, support become resisten 6.500 apa 5.550 teman-teman. Ya, ya tinggal dikit lagi padahal ya, tapi dia kayaknya emang mau koreksi dulu aja baik yang taking profit ya. Kalau dari harga sekarang sampai ke area resisten selanjutnya itu 11%-an teman-teman. Cukup lumayan ya kalau kita lihat. Dan ya dia sudah berhasil jebol trendline-nya juga ya kan. Ini pertanda bahwa saham ini sudah ongoing mau reversal. Oke. Ini untuk saham raja. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada padi. Nah, di saham padi ini hari ini, wah ini dia lebih menarik teman-teman. Ada gap ya banyak ya di sini. Dia sempat ya ini ya nyentuh gap di sini hari ini atau tanggal 19 Februari gitu ya berhasil nyentuh area gapnya gitu. Dan berharap area gapnya yang di 199 itu dapat apa? Dapat terkejar ya. Kalau kita coba ukur ya, kalau kita coba ukur nih untuk saham ini dari harga yang sekarang sampai area atas ini berapa persen? Nah, punya potensi upside-nya tuh 43% teman-teman ya. Jadi kalau kita memutuskan gitu ya, atau teman-teman gitu ya, memutuskan entry, wah, teman-teman bisa tebak sendiri ya. Tapi kalau untuk memutuskan tidak, ya silakan dianalisa lagi. Yang jelas adalah saya nggak mau ngajak jual ataupun beli teman-teman ya. Sangkainya pompong saya nggak mau. Yang jelas teman-teman silakan dianalisa ulang apa yang sudah kami sajikan. Dan beruntungnya adalah di sini area gapnya sempat ini ya, sempat ditutup ya, hampir ditutup, tapi sayangnya tidak tertutup semuanya. Iya teman-teman, dia kan sempat lompat nih ke tanggal 12 dia sempat lompat gitu ya, sempat gap up dan ditutup di tanggal 13 ya. Jadi kemungkinan kalau dia turun retest gitu ya sampai ke area ini teman-teman gitu. Ini bisa menjadi titik balik ya gitu atau kalau dia nggak kuat ya dia lanjut ke bawah menuju area Fibonacci-nya gitu. Ini kita tandai dulu gapnya udah ini mah jelas ya area gapnya ya. Ini area gapnya udah jelas dan yang di sini harus teman-teman lebih teliti nih dia nanti ke area sini. Kalau teman-teman pengen lebih yakin ya udah pakai Fibonacci aja kita tarik. Nah itu jadi ada dua layer ya. Pertama area gap, yang kedua adalah Fibonacci batas koreksi penurunannya. Oke, tentunya ya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya gitu. Jangan bergantung influencer lah ya. Saya mengajak mandiri, oke? Gitu ya. Jadi siapapun influencernya, coba teman-teman untuk lakukan analisa ulang. Jangan langsung tergoda entry aja, jangan ya. Karena duit teman-teman ya kan, modal teman-teman. Ngapain mesti dengerin influencer kan gitu. Termasuk saya, termasuk saham upside. Oke? Ya, jadi Dior ya kalau kata orang Dior. Do your own research. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA. Nah, di saham MBMA, wow, wow, cakep banget ya. Dia berhasil tembus hari ini resistennya yang ada di sini nih, yang kita kira sama-sama dia nggak bakal tembus, ternyata tembus teman-teman ya. Ini cukup mengagetkan ya karena itu area yang cukup kuat, ya sangat kuat bahkan. Kan dia sempat rejection ya tuh, ini rejection satu ya. Makanya dia turun buat ngejebolin dan jebol hari ini ternyata ya udah naik 15% lagi kan MBMA. Wow, luar biasa. Oke, kalau kita lihat ya target selanjutnya itu ada di mana? Di 955. Apakah itu all time high? Tentu itu all time high-nya teman-teman ya. Jadi kalau jebol 955, saham MBMA kemungkinan akan all time high ya. Jadi menurut teman-teman MBMA akan all time high atau tidak nih dalam waktu dekat ini? Kalau menurut saya sih iya sih. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Karena hari ini juga volumenya cukup tinggi kan teman-teman gitu. Nah, biasanya ya dia kemungkinan akan retest dulu nih gitu. Kalau nggak kuat gitu ya. Nggak kuat dia akan retest ke bawah sini dulu gitu. Atau ya dia nanti menuju area Fibonacci-nya dia retest baru breakout lagi nih. Seperti itu. Kalau kita cek Fibonacci-nya sih sampai mana? Fibonacci-nya nih kita coba cek ya.
tepat di area sini ya teman-teman ya. Di area resisten nih di sini. Resisten become support yang sekarang jadi support teman-teman. Gitu. Itu di area situ ya. Jadi cukup menarik melihat pergerakan saham MBNA ini karena ya kemarin juga kena sentimen. Nih, kemarin juga dia ini kan kalau kita lihat tuh dia sempat rejection ya. Area Fibonacci-nya dia rejection di sini lalu dia naik. Wow, mengerikan. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada TINS. Nah, di saham TINS ini kalau kita cek ya, ini apa sih gambar apa sih? Kalau kita cek dia ada, nah kemarin tuh kita sempat analisa bahwa dia ada potensi upside itu 11% ya. 11% dan hari ini dia bentuknya doji teman-teman belum jelas nih arahnya tapi yang jelas adalah ketika tanggal berapa nih? Tanggal 12 Februari dia breakout ya, breakout resistennya itu dengan body candle teman-teman. Ini cukup bagus dan volumenya cukup bagus. Ini pertanda bahwa dia cukup strong ya kuat. Namun sayangnya dia berhasil jebol lagi nih. Memang sih tertahan di area. Ya saya kenapa menyebutnya area bukan support and resistance aja karena support dan resisten itu bentuknya sebenarnya area teman-teman. Ya, teman-teman tahu bid over kan? Kalau bidnya kan ada harga berapa misalkan di harga 410 apa di 411 gitu atau di 10 misalkan yang gampang ya. Harga 100, 101, 102, 103 itu di bidnya ditebelin misalkan. Nah, itu kan merupakan area, nggak cuma 100 kan bidnya gitu. Nah, ini sama teman-teman areanya di sini nih gitu. Jadi kita tuh apa ya? Kita harus menyebutnya ini sebagai area bukan sebagai satu garis doang, bukan sebenarnya ya. Jadi ini area area resisten, dia mesti berada di area resistennya. Ya kemungkinan sih dia akan melanjutkan kenaikannya kalau melihat dari polanya nih yang seperti itu. Oke. Dilihat dari trend line-nya pun ya dia masih kategori yang uptrend teman-teman. Ini trend line-nya tuh. Ya trend line-nya dia sudah menyentuh area situ ya. Dan ya ini juga masih dalam kondisi yang uptrend gitu. Bagus sebenarnya ya. Oke, jadi melihat Teens ya kemungkinan akan sideways di sini terlebih dahulu ya sama-sama seperti sebelumnya. Batas koreksinya sampai mana? Batas koreksinya kita coba ukur ya dari bawah sini itu di 3.400 sampai 3.140 itu batas koreksinya ya dengan Fibonacci, oke? Tapi kan di sebelum-sebelumnya juga ini kan ada area ini ya, ada area resisten become support. Nah, ini kemungkinan akan ke sini juga kalau memang dia nggak kuat di area sini ya. Dia akan ke bawah di sekitaran 3.730-an, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Semoga terjawab ya bagi yang nanya kemarin ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Real. Nah, di saham real kalau kita lihat, nah ini ya, sebelumnya kita sudah kawal untuk saham real, memang market tidak mendukung saat itu, sehingga dia gagal breakout di sini ya, dia rejection, akhirnya dia turun, dan turunnya pun dia apa? Dia sudah jebol di sini gitu dia jebol sini memang kelihatan ya volumenya spike harga turun volume spike harga turun volume turun spike lagi gitu ya tapi per hari ini juga sulit kenapa dia sudah tidak membentuk sebuah pola gitu ini harus kita hapus ya untuk real dia sudah tidak membentuk pola atau membentuk pola yang baru teman-teman di sini ya nih dia membentuk sebuah pola yang baru dan ya, di sini kita coba gambarkan, anggap aja ini rejection. Ya, anggap aja ini rejection. Berarti ini bukan pola triangle, bukan, nah, teman-teman ya. Gitu. Pola apa nih yang terbentuk di saham real? Teman-teman tahu? Ya. Kalau support resisten, ya saya rasa teman-teman juga udah mulai paham ya. Jadi di sini resistennya, kalau kita, apa resistennya, area supportnya, kalau teman-teman lihat di sini kan ada resistennya tuh. Jadi area ini bisa bergabung nih dengan yang di sini nih gitu. Ini sebuah area dan dia tertahan di area resisten become supportnya ya. Dia tertahan di area resisten become supportnya. Ini cukup bagus, tapi apakah ini hanya bounce ya naik untuk jebol ya kita juga nggak tahu ya. Tinggal kita lihat aja apakah kuat dia tertahan di area ini kalau nggak ada yang gerakin lagi. Ya. Sementara volume yang kemarin tertahannya itu udah ada yang naikin sih volumenya di atas EMA 20.
tapi belum cukup kuat lah ya untuk ngedorong harga lebih jauh lagi. Oke, ya gitu untuk saham real. Jadi silakan teman-teman coba analisa ulang karena kalau menurut saya sih saya akan mencari saham yang lain dulu sih untuk sementara ini. Kurang menarik real ya. Karena pergerakannya juga cukup lama ya, spike-nya cuma sekali-sekali doang gitu. Oke ya, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada saham Part, ya, oke. Nah, di saham Part ini kalau teman-teman lihat, wow, dia 2 hari aja udah setengah beggar ya teman-teman yang ngeri emang dan pakai volume lagi. Nah, di saham part ini teman-teman, kalau teman-teman lihat nih ya, di part di time frame weekly coba. Ya, dia udah all time high teman-teman ya. Di sini ada resistennya ternyata. Dia all time high teman-teman. Sebelumnya dia ada ini ya resisten di sini di sekitar 152. Di 152 ini ya dijebol kan dengan volume hari ini pun dijebol lagi dengan volume yang lebih tinggi luar biasa. Saya kira hari ini tuh saham part akan terjadi koreksi karena ada attacking profit ya ternyata tidak gitu ya. Langsung dijebol kedua-duanya dan ini menegaskan bahwa dia ada sebuah pola ternyata teman-teman nih ya sebuah pola tuh. Inilah polanya nih. Pola apa yang kira-kira terbentuk di saham part teman-teman? Coba tebak. Dari pola ini sebenarnya kita bisa menentukan gitu ya bahwa dia sudah mencapai target atau belum nih ya. Ini kan ada sebuah pola. Coba kita gambarin dulu deh biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas nih. Coba saya gambarkan dulu. Di sini pola ya. Terus di sini juga ada pola. Jadi dia breakout ya, breakout patternnya kemarin dan breakoutnya dengan volume cakep. Nah, targetnya udah capai belum belum apa? Udah tercapai belum teman-teman kira-kira nih? Kalau sudah sih saya akan tinggalkan si saham ini ya. Nah ya, jadi kalau targetnya sudah tercapai saya akan tinggalkan. Kemungkinan besok lebih besar baik yang taking profit sih harusnya ya. Apalagi melihat sahamnya udah naik cukup tinggi, cukup kencang. Oke, ya teman-teman ya, semua ini sih memang bisa dipelajari di Mahir Analisa Teknikal, teman-teman. Linknya ada di deskripsi, mumpung masih promo, ya dapat diskon 700 ribuan. Check out sekarang aja teman-teman ya, mumpung masih promo. Oke, gitu aja teman-teman untuk video analisa kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.